Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan materi bentuk aljabar untuk kelas 7. Yang pertama kita akan mendefinisikan suatu bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai dan besarnya, ya. Jadi, ya. Terus kemudian, ya, ini untuk contoh bentuk aljabar. Ini ada 2x, ya, 2x. Terus kemudian ada juga 5a ditambah 3. Ini juga bentuk aljabar. Ya, ada 7y ditambah 1. Ini contoh bentuk aljabar. Ya, ada 3xy ditambah 7y ditambah 2z. Nah, ini juga bentuk aljabar. Dan yang kelima adalah 4m ditambah 2mn ditambah 4 dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali contoh bentuk aljabar, ya. Kalau kita tambahkan lagi, ada juga misalkan 3m, ya, ini juga bentuk aljabar. Atau 3m ditambah 5, ini juga bentuk aljabar. Ada juga misalkan 7m ditambah 3n ditambah 2a, ini juga bentuk aljabar. Jadi banyak sekali contoh dari bentuk aljabar. Mungkin anak-anak bisa membuat contoh, ya, suatu bentuk aljabar. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu istilah-istilah dalam aljabar, ya. Yang pertama adalah suku, ya. Yang kedua adalah variabel. Yang ketiga ini adalah koefisien. Dan yang keempat adalah konstanta. Oke, sekarang perhatikan untuk membahas suku, ya. Ini ada suku, ya. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini disebut dengan suku, ya. Ini untuk suku macam-macamnya ada. Yang pertama adalah suku tunggal atau monomial. Ya, ini contohnya ada 2x. Terus kemudian ada juga 3x, ada 6xy. Misalkan kalau kita tambah, misalkan kita tambah dengan 7m, ya, ada misalkan 8n. Ini salah satu bentuk dari suku tunggal atau monomial. Selanjutnya adalah suku 2 atau binomial. Ya, suatu bentuk aljabar yang memuat dua suku. Ya, ini 2x, suku pertamanya 2x, suku keduanya 7. Maka kalau ada suatu bentuk aljabar terdiri dari dua suku, maka disebut dengan binomial atau suku 2. Ada contoh lagi, ini 2x ditambah 6y, ada juga 3m ditambah dengan 5n. Ini adalah suku 2 atau binomial. Oke, selanjutnya adalah suku 3 atau disebut dengan trinomial. Ya, ini ada 3 suku. Ada 2x, y plus 7. Ya, ini ada suku pertamanya 2x, suku keduanya y, suku ketiganya adalah 7. Berikutnya juga ini contohnya 2x ditambah 6y ditambah 5z. Ini adalah suku 3 atau trinomial. Oke, yang keempat adalah suku banyak atau bisa disebut dengan polinomial. Ini contohnya 2x kuadrat ditambah 2y ditambah x ditambah 7. Ya. Suku banyak yang bentuk aljabar yang memiliki suku lebih dari 3, maka disebut dengan suku banyak atau polinomial. Kalau kita kan misalkan kita ingin membuat contoh lagi, misalkan di sini ada x pangkat 5, misalkan x pangkat ini ditambah, ya, x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 7. Ini juga disebut dengan polinomial atau suku banyak. Oke, ini contoh-contoh dari suku. Selanjutnya adalah pengertian dari variabel, koefisien, dan konstanta, ya. Sekarang perhatikan dulu bentuk aljabar berikut, ya. Ini 2x ditambah 4. Maka di sini nanti 2 itu disebut dengan koefisien, sedangkan
X ini disebut dengan variabel, sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Silakan anak-anakku bisa mendefinisikan apakah itu variabel, koefisien, dan konstanta. Ya. Nanti silakan dibuka buku paketnya dan silakan didefinisikan sesuai dengan sepengetahuan kalian. Apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, selanjutnya adalah suku sejenis. Ya. Suatu suku dikatakan sejenis ini jika memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ya, ini contohnya 2x ditambah 3y ditambah 4x ditambah 7 ditambah 5y. Maka di sini 2x sama dan 4x disebut memiliki suku yang sejenis. 3y ditambah 5y disebut suku sejenis karena variabelnya y dan y.